Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini secara virtual kita bisa berkumpul bersama-sama di Zoom meeting ini untuk menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam acara kuliah tamu dan diskusi dengan topik perilaku konsumen hijau untuk keberlanjutan konsumsi dan lingkungan. Tentu tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, karena setiap tindakan beliau menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Munzir Busnia, selamat datang Pak. Kemudian Bapak, Ibu Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan, juga ada Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Pertanian UNA. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat narasumber kita yang luar biasa kali ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan Salim, MSc. Beliau adalah pakar ilmu perilaku konsumen, yang juga saat ini adalah Dekan Fakultas Ekologi Manusia di IPB. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Yang terhormat Bapak pembahas kita yang sudah sangat ahli di bidangnya masing-masing, ini Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Mansah, dan juga ada Bapak Dr. Insinyur Heri Bahrizal Tanjung. Beliau berdua itu adalah dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat bergabung Pak Hermansyah dan Pak Heri. Terima kasih, Bu Lora. Ya. Selanjutnya yang kita hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir ikut diskusi pada Zoom meeting kita kali ini. Bapak Ibu sangat luar biasa sekali yang juga konsen pada ilmu perilaku konsumen dan ilmu pemasaran. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kuliah tamu kita siang hari ini. Baiklah, kita mulai acara kita ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Insinyur Munzir Busniah. Dipersilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati guru tamu kita Bapak Profesor Ujang Sumarwan Salim MSc. Terima kasih Pak udah bergabung Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada siang hari ini. Dan yang terhormat Bapak pembahas Bapak Profesor Hermansyah dan Bapak Dr. Insinyur Heri Bahrizal Tanjung, kemudian moderator kita Ibu Lora, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah bergabung siang hari ini bersama kita, ada Profesor Rahmat Sani, dan ada Ibu Dr. Hasnah, Ibu Zetnita, Pak Refnildan, Bu Nuraini, dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini banyak di antara kita hadir pada siang hari ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa hadir bersama-sama secara online pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya selawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kami keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan Salim MSc. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan bersama-sama bersama kita pada siang hari ini dalam rangka yang kita beri nama kuliah tamu dan diskusi dengan topik perilaku konsumen hijau untuk keberlanjutan konsumsi dan lingkungan.
Saya kira ini suatu topik yang sangat menarik bagi kita, bagaimana kecenderungan kita pada siang hari ini, pada saat ini adalah isu-isu dengan lingkungan ini, dan kemudian juga kebanyakan kita adalah bagaimana evergreen gitu kan, kalau bisa muda selalu gitu kan ya, dan ini mendorong kita untuk berperilaku yang lebih ramah dengan lingkungan. Inilah suatu hal yang sangat menarik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan alhamdulillah narasumber kita adalah orang yang sangat berkompeten untuk membahas ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Ujang Sumarwan Salim. Beliau saat ini merupakan diberi amanah menjadi dekan di FEMA Universitas IPB. Beliau merupakan seorang pakar ilmu perilaku konsumen. Oleh karena itu kami sangat senang, sangat berbahagia atas kehadiran Profesor Ujang pada siang hari ini. Kemudian perlu juga kami sampaikan kehadiran Profesor Ujang Sumarwan ini merupakan hasil dari budi baik Pak Dr. Heri Bahrizal Tanjung yang menghubungi beliau dan menghadirkan Profesor Ujang di Fakultas Pertanian. Oleh karena itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Dr. Heri. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Hermansyah yang bersedia untuk menjadi pembahas. Jadi ada dari ilmu sosial ekonominya dan dari segi ilmu lingkungannya kita hadirkan pakar kita untuk berdiskusi dalam hal membahas topik yang kita bicarakan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih pada Ibu Lora yang menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung di acara kuliah umum dan diskusi pada siang hari ini. Insya Allah, kita yakin ini kita akan mendapatkan pencerahan yang sangat banyak berkaitan dengan perilaku konsumen hijau dan juga bagaimana keberlanjutan konsumsi dan lingkungan yang akan disampaikan nantinya oleh Profesor Ujang. Oleh karena itu, mari kita ikuti acara kita ini dengan baik, dan selanjutnya kita minta nanti Ibu Lora menjadi moderator kita. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih pada Prof. Ujang atas kebersamaannya pada siang hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri acara kuliah umum dan diskusi ini. Demikian saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita persilakan kepada Ibu Lora untuk menjadi moderator kuliah umum dan diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Bu Lora. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Dekan sudah memberikan sambutan. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuliah tamu. Saya mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk memandu acara kita pada siang hari ini. Nah, kita masuk ke sesi penyampaian dari narasumber. Sebelumnya mohon izin saya untuk memaparkan sedikit mengenai biodata Bapak Profesor Ujang Sumarwan, sedikit karena sangat banyak sekali yang bisa saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu
Di sini saya ingin sampaikan bahwa beliau adalah seorang guru besar perilaku konsumen, guru besar di bidang perilaku konsumen yang juga saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Ekologi Manusia di Institut Pertanian Bogor. Nah, beliau menamatkan pendidikan S1 pada Institut Pertanian Bogor tahun 1985, pendidikan S2 pada Iowa State University pada tahun 1990, kemudian selanjutnya pendidikan S3 juga pada Iowa State University pada tahun 1993. Nah, saat ini sudah 9 buku yang beliau hasilkan, luar biasa sekali, Prof. Termasuk salah satunya ada buku yang berjudul Green Consumer and Marketing, sesuai sekali dengan topik kita pada siang hari ini. Nah, mempersingkat waktu, kita persilakan Bapak Profesor Ujang Sumarwan untuk memulai berbagi ilmu dengan kita semua. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di forum virtual ini. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Munzir Busniah. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu dosen semuanya. Terima kasih kepada Prof. Hermansyah yang akan menjadi presenter juga pada siang ini. Prof, terima kasih Prof. Juga kepada Dr. Heri Bakhrijal Tanjung. Ini terima kasih sudah mengundang saya. Ini juga kolega nih, sahabat sejak tingkat 1 dulu saat kuliah di Bogor. Dan juga terima kasih nih di sini ada ketua jurusan, sekretaris, dan Bapak dan Ibu dosen semuanya. Dan juga yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa berkesempatan bersilaturahim dengan guru saya nih, mentor saya nih, Prof. Rahmat Syani. Terima kasih Prof. Sudah hadir Prof. Terima kasih. Ini guru saya ini, beliau terima kasih bisa hadir. Alhamdulillah bisa juga ketemu. dengan Ibu Rusda Khairati, ini sahabat saya waktu di Sosek yang lalu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga alhamdulillah ternyata Bapak dan Ibu ada para alumni di sini, ada Bu Yeni, Pak Cipta, dan Bapak dan Ibu yang lainnya. Alhamdulillah silaturahim ini menjadi forum kita berbagi bersama-sama. Tentu saya akan menyampaikan sesuatu hanya berbagi, saya tidak menggurui ya, hanya berbagi saja. Dan memang salah satu budaya di akademik tadi berbagi informasi dan berbagi hasil-hasil penelitian. Baik, saya akan share sedikit paparan. Mohon izin Bapak dan Ibu. Oke, mohon sebentar. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba memberikan judul yang sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, bagaimana perilaku konsumen hijau untuk keberlanjutan konsumsi dan lingkungan. Baik, ini sedikit mengenai saya, informasinya yang untuk publik. Jadi bisa diakses ya, email, Instagram, Facebook, YouTube, kemudian Google Scholar, Scopus, dan lain-lain lah. Ini memang diharuskan oleh pemerintah nih ya. Memang merepotkan, tapi ya ini tidak ada cara lain ya. Ini sedikit biodata saya tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini sedikit biodata singkat saya. Nah ini
Bapak dan Ibu nih, Bu moderator nih, Bu Lora ya, nanti bisa bergabung di AACIM, Asian Pak, terima kasih Pak. Association for Consumer Interest and Marketing. Jadi apa namanya, forum untuk semua apa namanya, mahasiswa maupun dosen yang tertarik di bidang konsumen. Ini untuk bisa bergabung semuanya di sana. Jadi saya undang teman-teman yang dosen yang tertarik di bidang komunikasi, ini bisa bergabung di sini. Mangga dipersilahkan ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk bergabung. Sudah ada 200 anggota yang bergabung di forum tersebut ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai konsumen hijau, saya akan memulai dengan bagaimana peranan individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi kita tahu bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan oleh mereka, keluarga, masyarakat, dan lembaga ini adalah sebagai konsumen. Ya, jadi ini aktivitas konsumsi yang sangat padat setiap hari. Setiap hari mengambil keputusan mau makan apa, ya, mau minum apa. Nah, ini Bu moderator nih. Tadi pagi apa nih sarapannya Bu moderator, Bu Lora? Ya seperti sarapan orang Padang Pak, makannya lontong Pak. Makan lontong ya. Oke ya. Saya sudah lama nggak makan lontong Bu. Gantinya bubur ya. Oke. Nah jadi setiap hari keluarga masyarakat ya melakukan proses konsumsi ya. Nah ini aktivitas yang rutin sehari-hari. Jadi dan continue. Pak Perta ya, Fakultas Pertanian. Saya juga terima kasih nih. Saya kebetulan punya hubungan emosional dengan Fakultas Pertanian karena dulu saya lulus dari Fakultas Pertanian ya, Fakultas Pertanian IPB jurusan Sosek ya, dan saya juga dulu terdaftar alumninya dari Pak Perta termasuk apa namanya kepangkatan dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu aktivitas dari individu, keluarga masyarakat maupun lembaga, pemerintah, swasta ini adalah konsumsi barang dan jasa. Nah, ini adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik nih ya. Nah, coba di sini Bapak dan Ibu dosen, ada yang merokok nggak di sini nih? Nah, ini potret ini. Coba ya, kita perhatikan. Ternyata konsumen kita, pengeluaran per kapita sebulan untuk rokok, ini sebanding dengan pengeluaran telur, susu, dan sayuran. Coba bayangkan ya. Rata-rata ini sebulan itu dari data Susenas 70.000 ya, ini setara dengan pengeluaran telur dan sayuran. Nah, kita bisa bayangkan ini konsumen kita seperti ini nih ya, bagaimana ini masa depan kualitas kesehatan kita ya. Bayangkan ini ya, persentasenya yang hampir sama dengan protein dan juga sumber vitamin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ini adalah orang desa, orang kota. Bagaimana persentase pengeluarannya menurut kelompok komoditas makanan. Nah, kita lihat di sini, makanan dan minuman jadi ini paling besar. Nah, ini gambaran konsumen kita. Nah, tentu kalau makanan jadi maka problem kesehatan akan muncul ya, karena menggunakan pengawet, menggunakan pewarna dan lain-lain. Nah, ini yang menarik ini. Pengeluaran untuk rokok dan tembakau itu orang desa ternyata lebih besar dari orang kota. Ya. Orang kota itu 10%, orang desa 14-17%. Nah, ini gimana Bu moderator di Sumatera Barat? Apakah orang desa masih merokok di sana? Oh, masih Pak, rokoknya rokok yang keras kayak di Samsu gitu tuh Pak. Oh, begitu. Wah, luar biasa ini ya. Nah, ini tadi ya. Ternyata ada kesamaan konsumen di dunia itu. Ya, salah satunya tadi hobi merokok semuanya. Ya, konsumen di belahan manapun ternyata ini rokok luar biasa, ya. Konsumsi rokok.
Bayangkan orang desa 14% pendapatannya untuk beli rokok. Orang kota hanya 10%. Ya. Total orang kota dan orang desa ini 12%. Nah, ini kita bisa menggambarkan bagaimana bisnis rokok di Indonesia ini ya. Dan yang sangat memprihatinkan tuh banyak tokoh-tokoh agama juga merokok gitu ya. Bahkan ada joke-nya katanya, Pak Ujang jangan terlalu anti merokok. Rokok itu sangat bermanfaat bagi keluarga. Kenapa? Saya bilang, insya Allah kalau di rumah tangga itu ada yang merokok, itu insya Allah kita aman. Loh, kenapa memang? Kalau ada penjahat mau masuk, itu terdengar batuk katanya. Dia nggak jadi masuk ke rumah itu. Nah, jadi kita aman katanya. Nah, terus yang kedua nih Pak Ujang katanya, rokok itu bermanfaat katanya ya bagi keluarga. Kenapa? Insya Allah kalau yang merokok itu tidak akan pernah sakit-sakitan ya. Jadi mengurangi biaya kesehatan. Lah emang kenapa? Biasanya langsung meninggal katanya. Nah, ini pendukung rokok nih luar biasa nih ya. Termasuk saya kebetulan tinggal di desa ya. Nah, itu kalau ada aktivitas di desa itu pasti rokok tuh. Tapi kalau dia datang ke rumah saya tidak akan pernah memberikan rokok kepada warga sekelilingnya. Nggak apa-apa saya dibilang pelit ya. Nah, saya kasih yang lain saja. Jadi inilah nih salah satu budaya kita luar biasa merokok ya. Nah, kemudian yang tadi makanan, jadi ini menarik di data survei Susenas makanan masuk ke dalam rokok masuk ke dalam makanan ya. Mungkin karena masuk ke dalam pencernaan ke mulut kita ya. Nah, yang berikutnya ini bukan makanan. Ya, ternyata orang Indonesia hampir 50% untuk non makanan itu digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Nah, ini gambaran dari konsumen kita, ya. Nah, ini sedikit berdasarkan status pengeluaran. Ya, semakin kanan semakin tinggi. Nah, saya hanya menyoroti satu. Ini masih urusan tembakau ya. Nah, kita lihat rokok dan tembakau. Ternyata orang kaya dan orang yang tidak mampu itu pengeluarannya sama 10%. Ini yang paling bawah. Ya. Dan yang menarik lagi di kelas menengah itu lebih besar persentasenya. Ya. Jadi yang pendapatannya menengah, pengeluaran untuk rokok. Dan ini yang menarik tidak berubah selama 50 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana ini budaya merokok di Indonesia itu luar biasa ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu kalau pergi ke umroh, pergi haji kan menarik tuh. Orang Indonesia paling gampang cirinya. Kalau ada kerumunan, ada orang Indonesia gampang. Apa kira-kira cirinya? Kalau di tengah kerumunan gitu ada asap, pasti ada orang Indonesia. Karena merokok di situ ya. Nah, jadi ini bahkan polisi Arab juga dipengaruhi karena sering dia menyetop orang Indonesia minta rokok. Ya, bagaimana power dari konsumen Indonesia ini. Oke. Nah, ini adalah gross domestic product. Jadi kekuatan ekonomi kita. Dan ternyata power of consumer ini menjadi sangat besar ya. The power of consumer itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat 56% dari pendapatan nasional kita itu berasal dari proses konsumsi. Nah, saya ulangi ya. Dari proses konsumsi rumah tangga sebagai konsumen. Besar sekali. Dan ini gambaran hampir semua negara, 56%. Artinya rumah tangga ini memegang peranan yang sangat penting. Begitu rumah tangga konsumen daya belinya rendah, otomatis ekonomi juga akan turun. Ya. Nah, ini gambaran secara umum ya. Ini data yang terbaru 2020, yang baru dirilis 2021. Ya. Nah, jadi hampir 56%. Dan itu tidak berbeda jauh 2015, 2016, 2017, bahkan 2019. Ya. Nah, itu perkiraan. Yang data 2021 itu perkiraan 2019. Ya. Oke. Bagaimana besaran ekonomi kita? Ya, power dari ekonomi Indonesia. Total GDP kita itu hampir 15.000 triliun. Nah, saya tidak terbayang nih, Pak Heri, kalau dibelikan kerupuk nih ya. Nah, mungkin Pulau Sumatera ketutup sama kerupuk nih ya. Kalau 15.000 triliun ya. Saya ujungnya aja belum pernah dapat tuh ya, 0,943-nya ya. Nah, kalau apa yang menarik di sini?
Ini data dari sebuah situs negara berdasarkan GDP. Dan ternyata Indonesia itu ranking ke-16 dari 200 negara. Ini menurut saya sangat besar sekali ini. Ya, sangat besar. Jadi di Asia, di ASEAN kita yang paling tinggi. Ya, Singapura kalah, Malaysia kalah, Thailand kalah dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya power ekonomi kita ini luar biasa, ya. Walaupun kita kalah oleh 15 negara lainnya. Dan ternyata memang selama 5 tahun ini Amerika belum tergeserkan, ya. Saya tidak tahu 20 tahun lagi mungkin akan tergeser oleh Cina, ya. Karena Cina itu 14 triliun, Amerika 21 triliun. Jadi masih sekarang tuh masih masuk akal dengan orang Amerika itu seperti sahabat yang nyebelin tapi dibutuhkan gitu. Ya. Karena kalau dia ekonominya batuk, kita ikut batuk gitu. Nah, jadi kalau dengan orang Amerika tuh kita serba salah gitu ya. Ngebenci dia juga salah karena kita masih butuh ini ruang ekspornya, ya. Tapi seringkali kebijakannya mungkin menyebalkan ya. Sehingga kadang-kadang kita harus mendoakan juga orang Amerika. Karena kalau dia makmur, kita ikut makmur. Karena ekspor kita bisa masuk ke Amerika gitu. Nah, ini kira-kira. Jadi kenapa Amerika sekarang masih disegani? Karena salah satunya adalah power ekonominya, bukan hanya mungkin militernya. Ya. Nah, berikutnya, karena konsumsi itu sangat besar terhadap perekonomian, maka tentu yang terjadi adalah dampak konsumsi terhadap lingkungan. Ya, apa yang terjadi? Kerusakan hutan, kemudian sampah, polusi udara, ya, sisa makanan. Nah, ini teman-teman pertanian ya akan lebih tahu ya berapa persen di ladang hilang, berapa persen di pertanian ya. Nah, ini food waste, food loss. Nah, mungkin ini istilahnya food loss ya, bukan food waste ya. Food loss itu yang dari mulai ladang, pengangkutan sampai kepada supermarket. Nah, kemudian ini juga problem air pollution, ya, water pollution. Nah, ini luar biasa ya apa yang terjadi di kita. Nah, ini kalau kita lihat ya, informasi banyak sekali bagaimana kerusakan hutan tersebut, ya. Nah, ini rusak karena memang perilaku konsumsi manusia. Ingin rumah bagus, perlu kayu yang bagus, hutan. Ya. Furniture yang bagus, dari kayu. Akhirnya hutan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ingin nanam sawit, mau tidak mau, hutan dikorbankan. Nah, banyak hal ya yang apa namanya dampak konsumsi itu. Intinya adalah dampak konsumsi ini adalah akibat dari perilaku kita ya sebagai konsumen yang selalu meminta segala macam barang dan jasa. Nah, sehingga ini yang terjadi ya dampaknya luar biasa terhadap apa lingkungan. Tekanan terhadap lingkungan menjadi sangat berat ya. Oke, saya belum share screen ya. Oke, baik. Apakah terdengar suaranya? Indonesia News Report, TPST Bantar Gebang menerima 7.000 ton sampah setiap hari dari ibu kota. Dominasi sampah yang masuk adalah sampah sisa makanan dengan komposisi lebih dari 53%. Sisanya adalah sampah plastik yang saat ini menjadi salah satu jenis sampah yang paling diburu oleh para pemulung di Bantar Gebang. Pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang dilakukan dengan sistem zonasi landfill. Setiap hari ratusan truk membawa 7.000 ton sampah dari ibu kota ke TPST Bantar Gebang dan truk-truk sampah ini akan membongkar muatannya di 3 zona yang telah ditentukan. Saat sampah dituang, puluhan pemulung langsung memilah sampah plastik yang bisa dijual kembali.
sampah plastik memang menjadi salah satu yang dominan diproduksi oleh masyarakat ibu kota. Namun, jenis sampah yang paling besar masuk ke TPST Bantar Gebang adalah ini sampah mungkin organik. salah satu gambaran ya, salah satu dimensi saja bagaimana dampak lingkungan ya dari proses konsumsi ya. Saya ulangi, dari proses konsumsi ya. Mungkin saya lanjutkan ya. Komposisinya terbesar memang masih sampah organik. Seperti sampah sisa makanan, sampah sayuran. Dan segala macam itu masih dominan. Itu lebih dari 53% sampah organik masuk ke TPST Bantar Gebang ini. Di samping itu juga Mohon maaf, saya akan matikan dulu ini ya. Yang selanjutnya Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Report. TPST Bantar Gebang menerima 7.000 ton sampah setiap ini kok saya hari dari ibu kota. Dominasi sampah yang masuk adalah sampah sisa makanan dengan komposisi Anda kembali. mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini saya mau ganti ini. Nah, jadi kita lihat dari mulai sampah, food ya, kemudian Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Report. TPST Bantar Gebang menerima 7.000 ton sampah setiap hari dari ibu kota. Dominasi sampah yang masuk adalah sampah sisa. Nah, setelah menyadari betapa apa yang kita sebut dengan dampak terhadap konsumen yang luar biasa, ya, kita akan melihat bagaimana peran di dalam membangun kesadaran, ya, terhadap lingkungan tadi, ya. Nah, saya melihat salah satu peran yang bisa dimainkan, ya. Pertama, individu, keluarga, dan masyarakat, dan lembaga, ini yang sangat penting dari sisi ekonomi, kalau kita tadi, ini adalah perannya sebagai konsumen. Karena apa? Dia melakukan proses pembelian dan konsumsi setiap saat. Apa yang mereka beli dan konsumsi itu akan memengaruhi terhadap lingkungan secara langsung dan tidak langsung. Ya. Nah, kesadaran ini muncul, ya, kemudian muncul dari level tatanan internasional, sehingga apa yang kita sebut dengan munculnya kesepakatan berbagai pimpinan di dunia, yaitu konsumsi Sustainable Development Goal. Nah,
karena pentingnya aktivitas konsumsi dan produksi dan pengaruhnya terhadap lingkungan, maka SDG menempatkan konsumsi dan produksi sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai dalam SDG ini. Ya. Nah, sehingga dari 17 tujuan, kemudian menempatkan responsible consumption and production sebagai salah satu tujuan yang harus dipenuhi. Ya, saya ulangi, salah satu tujuan yang harus dipenuhi dalam pencapaian SDG tersebut. Nah, apa prinsip dari SDG ini? Ternyata kalau kita lihat ada beberapa prinsip ya. Yang pertama, prinsip yang pertama bahwa responsible consumption and production ini harus masuk ke dalam bagian dari pembangunan di setiap negara. Nah, prinsip yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, yang ketiga tadi yang sangat penting nih, teman-teman pertanian pasti lebih tahu. Reduce food losses along production and supply chain, including post-harvest losses. Nah, teman-teman di tanah, di agronomi pasti lebih tahu berapa persen kehilangan itu. Dan terutama di negara maju. Nah, apalagi sekarang, masyarakat konsumen yang kaya ini juga punya apa ya? Punya peranan di dalam food losses ini. Ya. Atau food waste. Karena apa? Dia memilih makanan yang bagus, buah-buahan yang bagus, sayuran yang bagus. Akhirnya yang jelek dia buang. Ya, jadi si pedagang membuang yang tidak memenuhi syarat, nah yang bagus yang hanya dipilih. Ya. Dan yang keempat adalah mengelola lingkungan yang lebih baik. Ya, di mana waste itu bisa diminimalkan. Ya. Nah, ini prinsip dari responsible consumption and production. Kemudian bagaimana mengurangi waste yang muncul, ya, mencegah waste yang muncul, ya. Kemudian, nah yang penting juga peranan dari perusahaan, karena perusahaan inilah penghasil emisi yang sangat besar, ya, penghasil waste yang sangat besar. Nah ini juga didorong perusahaan, bagaimana mengadopsi prinsip responsible consumption and production ini. Dan seterusnya, masih banyak konsep lainnya. Nah dari sini saya lupa tadi menuliskan slide, apa yang kita sebut dengan muncullah istilah triple R, ya, 3R. Reduce, reuse, ya, recycling, dan zero waste. Ya, jadi saya menggunakan simbol 3.0. Nah, ini ya, jadi simbol 3.0, jadi 3R dan zero waste. Reduce, recycle, kemudian reuse, gunakan kembali, daur ulang, ya, kemudian kurangi. Nah, sehingga kita menghasilkan zero waste. Nah, salah satu situs mengemukakan apa definisi dari sustainable consumption. Karena di dalam responsible consumption itu terkandung makna sustainable consumption. Nah, ini apa maksudnya? Jadi konsumsi yang berkelanjutan adalah konsumsi barang dan jasa yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Nah, ini tujuannya. Memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Adil secara sosial dan layak secara ekonomi sambil memenuhi kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia. Konsumsi berkelanjutan menargetkan semua orang di semua sektor dan semua negara, dari individu hingga pemerintah dan konglomerat nasional, multinasional. Hal yang simpel, kita 80% mungkin orang Indonesia makan nasi. Ya. Kalau setiap orang menyisakan 10 butir nasi yang tidak dimakan, dikalikan dengan 200 juta orang. Itu artinya, kalau 10 butir, berarti 2 miliar butir nasi. Kalau dikalikan kilo, nah Prof. Hermansyah pasti bisa menghitung dengan cepat. Ya. Coba, simple ya, 5 butir nasi atau 10 butir nasi. Tapi dikalikan sekian, ya, sekian ribu orang. Belum lagi sayur. Nah, terutama yang senang ke pesta nih, banyak sekali menghabiskan makanan semua dicicipi. Ambil yang banyak tapi tidak dihabiskan. Ya. Nah, ini juga salah satu perilaku yang tidak sustainable. Nah, padanannya ini sustainable production. Apa yang kita maksud dengan sustainable production? Produksi berkelanjutan adalah pembuatan barang dan jasa yang menggunakan proses dan sistem yang tidak berpolusi,
penghematan energi, ekonomi berjalan terus, aman dan menyehatkan bagi pekerja, komunitas, dan seterusnya dan seterusnya. Penggunaan energi yang lebih simpel. Nah, ini para ahli pertanian ditantang bagaimana menciptakan agriculture sustainable production. Nah, respon, saya ulangi ya, respon daripada perusahaan dengan meningkatnya anjuran sustainable consumption, maka muncullah green product for green consumer. Nah, saya ulangi, green product for green consumer. Nah, ini adalah salah satu indikator. Ya, jadi green product untuk green consumer. Nah, beberapa kriterianya. Ya, menanam tanpa menggunakan toxic chemical. Ya. Dapat di-recycle, digunakan kembali, dapat didaur ulang, eco-efisien, dan lain sebagainya. Nah, masa depan kita ya adalah pada green product ini. Nah, karena itu sebagai individu, keluarga, individu masyarakat, ini punya tanggung jawab untuk mewujudkan SDG nomor 12, Responsible Consumption and Production. Jadi setiap diri kita bersama yang lain dapat berkontribusi untuk mencapai responsible consumption and production. Dengan cara apa? Menjadi green consumer. Nah, jadi seringkali ketika berbicara SDG, kita menyerahkan ke pemerintah. Padahal kapasitas pemerintah itu juga terbatas. Jadi sebetulnya seorang individu, seorang konsumen dapat mewujudkan tadi responsible consumption and production. Dengan cara tadi, hal yang simple. Yang dia konsumsi, habiskan. Kalau dirasa tidak akan habis, ambil sedikit. Nah, makanya ada budaya yang bagus di Korea. Kalau mengambil makanan itu kecil-kecil, di piring kecil. Kalau kurang baru nambah. Nah, beda di kita. Di Sunda itu kalau melayani tamu, memberikan makanan sedikit, itu dianggap tidak sopan. Akhirnya diberikan porsi yang besar. Nah, akhirnya nggak habis. Sama juga minuman. Diberikan minuman 1 gelas penuh. Ya, padahal baru dicicipi sedikit, kemudian disimpan. Dan akhirnya kan tidak diminum, kita buang. Nah, ini tadi ada beberapa budaya yang menghambat. Ya, padahal tadi ya makan dulu ambil sedikit, kalau kurang baru nambah. Nah, jangan seperti di beberapa budaya ya, kalau kita memberikan melayani dengan ini sajian yang sedikit itu dianggap tidak sopan. Nah, jadi intinya green consumer itu dapat dilakukan oleh semua orang. Nah, apa yang kita sebut dengan green consumer ini? Ya, jadi sebagian mengatakan green consumer ini adalah the ecologically conscious consumer. Ya, yang kedua, environmentally friendly consumer. Jadi konsumen hijau itu adalah suatu pola pikir sebagai reaksi kepedulian konsumen terhadap lingkungan yang semakin baik. Ya. Jadi konsumen hijau itu akan sebelum dia mengkonsumsi, dia memikirkan apa dampaknya terhadap lingkungan. Nah, sehingga muncullah gerakan yang disebut dengan movement daripada green consumer itu. Ya. Nah, siapa mereka itu? Yang pertama, ya, prihatin terhadap lingkungan. Yang kedua, mengkonsumsi produk yang tidak memiliki dampak negatif sama sekali. Mengadopsi perilaku ramah lingkungan. Kemudian tertarik pada karakteristik produk seperti daur ulang dan kandungan kimianya yang sedikit. Nah, para pakar mencoba membuat definisi. Yang pertama, konsumen hijau itu memperlihatkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan berperilaku ramah lingkungan. Yang kedua, konsumen hijau yang levelnya mulai naik itu ingin memperlihatkan sikap dan perilakunya. Dan yang ketiga, konsumen hijau ini berpegang teguh kepada prinsip ramah lingkungan. Nah, ini kata kuncinya. Serta dibuktikan dengan konsistennya berperilaku ramah lingkungan. Nah, ini yang kita sebut dengan green consumer. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, green consumer bagaimana perilaku mereka secara individu dari hasil riset, ya. Jadi ini praktek kecil, hal yang kecil yang dilakukan yang mereka menganggap sebagai green consumer. Nah, menggunakan reusable shopping bag. Ya. Dulu plastik
itu sebetulnya di Eropa ditemukan untuk mengurangi penggunaan kayu. Maksudnya plastik itu kalau sudah dipakai lagi. Tujuan utamanya tadi supaya kayu-kayu di hutan itu dikurangi gitu. Akhirnya terbalik. Orang akhirnya semakin banyak menggunakan plastik. Jadi plastik sekali pakai dibuang. Nah, sekarang terbalik. Kembali lagi plastik dilarang. Ya, digunakan sekarang paper bag gitu. Nah, ini menarik nih ya untuk penelitian. Jadi kelihatannya manusia ini tadi berubah-ubah perilakunya. Dulu plastik itu dianggap sebagai ramah lingkungan, menggantikan kayu tadi. Akhirnya sekarang terbalik. Plastik dianggap karena saking murahnya orang berganti-ganti. Nah, kemudian eating locally grown food. Nah, kalau bisa ya nanam sendiri atau tadi dari kelurahan yang satu dari kelurahan yang lain ya. Kurangi produk yang dari luar. Nah, kemudian recycling ya. Recycle barang-barang yang bisa kita daur ulang silahkan. Nah, kemudian membeli eco-friendly cleaning, kemudian energy saving ya. Kalau ada lampu yang lebih hemat bahan bakar, nah kemudian itu kita gunakan. Nah, yang satu lagi perilaku ini menarik nih ya. Pak Heri nih ya. Nah, jalan. Nah, Pak Heri dari rumah ke kantor apa nih? Jalan atau naik mobil? Atau naik kereta? Banyak naik mobilnya Pak Ajeng. Public transit. Nah, cuman memang kadang kita ini ya, safety katanya ya. Nah, jadi ini mohon ini kota-kota di Indonesia disiapkan jalan untuk naik sepeda, untuk pejalan kaki yang lebih nyaman ya. Nah, ini mungkin Prof kita masih ingat ketika kuliah dulu di Amerika itu ternyata ke kampus kami itu kalau tidak salah yang boleh itu naik ke kampus bawa mobil itu adalah cleaning service. Karena tempat itu terbatas. Ya. Dosen kalau mau naik mobil itu jauh tempat parkirnya. Jadi orang mau nggak mau ya, mungkin Prof Rahmat masih ingat ya, saya juga naik sepeda tuh. Ya, naik sepeda. Pernah juga didenda naik sepeda. Saya sampai geleng-geleng kepala, baru seumur hidup naik sepeda didenda ya. Gara-gara apa? Harusnya turun dari sepeda, ini masih dinaikin gitu. Didenda saya $8 ya. Ada polisinya di depan. Nah, jadi orang sehat. Nah, ini yang memprihatinkan nih Bapak Ibu semua. Generasi kita ini mager, malas gerak. Ya. Padahal orang dengan gerak itu, coba lihat petani. Badannya langsing. Ya, usia 70 masih pergi ke sini. Karena setiap hari gerak. Ya, makan secukupnya, enggak seperti kita. Nah, ini juga saya sedih nih di kampus saya dari hasil riset ternyata diukur tinggi badan, berat badan. Nah, dosen-dosen di PEMA itu sedikit bermasalah tuh. Ya, ada yang kelebihan berat badan, ya. Sehingga menimbulkan berbagai macam tingkat kesakitan. Nah, ini makanya nih Pak Dekan Paperta nih harus dicek semua dosen-dosen di Paperta nih gimana ini ya, tinggi badan, berat badan, ini udah ideal belum nih ya, supaya mereka tetap sehat nih ya, jangan sampai dibiarkan ya. Nah, ini perbanyak. Overweight Pak, kalau umumnya overweight. Makanya waktu saya sebelum pandemi itu saya learning outcome dari mata kuliah saya perilaku konsumen itu artinya gerak. Jadi dalam 1 semester 4 kali semua mahasiswa saya ajak jalan keliling Kebun Raya Bogor. Ya, ada sekitar 1 jam. Alhamdulillah tuh ternyata banyak mahasiswa responnya bagus ya. Awalnya mereka terpaksa karena disuruh. Tapi ternyata setelah mereka jalan kan ketemu dengan kawannya, ketemu dengan ini, senang mereka ya. Akhirnya harusnya jam 8 pulang, mereka jam 10 masih nongkrong di Bogor. Ya, karena ada rasa tadi bisa melihat ketemu dengan teman, jalan ya dan seterusnya. Itu saya wajibkan mereka untuk jalan ya. Nah, ini beberapa perilaku lainnya. Mereka ikut berprotes, kemudian mereka berpartisipasi di dalam environmental activities, kemudian tadi posting di sosial media ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan green consumer. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada 4 macam kelompok green consumer ini.
Yang pertama, true blue green. Ini menurut Ginsberg. Nilai lingkungan yang kuat pada dirinya, kemudian aktif dan beli produk hijau. Yang kedua, green back greens. Minat beli produk hijau tinggi. Ada sprout, peduli lingkungan tetapi tidak beli produk hijau karena daya beli. Nah, yang ketiga, grocer. Pengetahuan lingkungannya rendah, tidak percaya klaim produk hijau. Ya. Dan yang ketiga, basic brown. Mengabaikan masalah lingkungan. Nah, ini kita tinggal pilih kemana nih, ya. Nah, ini yang repot dosen itu inginnya green consumer. Tapi karena daya beli mungkin tidak seluruhnya produk-produk itu green product, ya. Nah, termasuk saya sendiri. Nah, ini kita, ya. Jadi ini beberapa penelitian mengenai green consumer, ya. Salah satunya yang pertama, konsumen hijau akan memastikan untuk membeli produk hijau hanya dari perusahaan yang dapat dipercaya, sadar lingkungan. Nah, ini mungkin yang paling tinggi, ya. Nah, kemudian ada penelitian lagi, konsumen hijau itu membeli produk, ya, hijau secara aktif. Kemudian konsumen hijau mempertimbangkan dampak lingkungan dibandingkan dengan agar dampak lingkungannya rendah. Nah, ini dari hasil penelitian saya ternyata, ya, indeks pengetahuan konsumen, ya, ternyata cukup tinggi mereka yang knowledge-nya tinggi mengenai green consumer. Tetapi tadi perilakunya belum menunjukkan itu karena apa? Nah, karena daya beli. Nah, gerakan konsumen hijau di berbagai kampus di Indonesia ini sudah sangat bagus. Jadi kesadaran konsumen hijau meningkat. Penggunaan tumbler, sedotan. Kemudian ada peraturan di berbagai kota jangan menggunakan kantong plastik, ya. Saya yakin di berbagai kota di Indonesia sudah melakukan itu. Nah, bagaimana respon? Ini terakhir, slide saya terakhir. Bagaimana respon perusahaan terhadap green consumer? Ya, nah ternyata orang marketing ini namanya juga cari pasar, ya. Apa yang dibaui diberikan. Nah ini jadi namanya orang pemasar tuh cepat berubah-ubah dia. Ya, konsumennya senang yang green, kemudian dia ciptakan green. Nah ini salah satunya nih, ya apa yang disebut dengan ini everything organic. Nah, Prof. Hermansyah nanti bisa menjelaskan lebih banyak, ya. Bagaimana ini yang dijual banyak sekali di pasaran karena organik identik dengan mengurangi dampak negatif terhadap alam, ya. Ini juga bagian dari green consumer. Yang kedua ini menggunakan recycle paper bag, paper cup, paper bowl, menggunakan bahan-bahan daur ulang, ya. Nah ini juga bagian dari respon perusahaan. Nah kemudian banyak sekali berbagai macam produk yang menggunakan recycle bahan daur ulang, ya. Kemudian solar power product, beragam, ya. Solar power product dari mulai kendaraan sampai peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Ini juga bagian dari respon produsen. Nah ini herbal product. Nah tinggal mungkin peranan para dosen Paperta sangat penting untuk memastikan apakah ini benar herbal atau tidak. Karena seringkali konsumen pengetahuannya rendah. Nah, kemudian biofuel power product. Nah, ini bagaimana masa depan biofuel ini, ya. Tentu di kita ada tantangan dan ininya. Ya, mungkin Prof. Hermansyah akan ahli di sana. Apa problemnya? Nah, ada yang kita sebut dengan mengembangkan biaya sosial. Jadi kalau bank membiayai petani atau industri biofuel, kemudian rugi, itu bank akan disalahkan. Ya. Tetapi sebetulnya dari sisi perkembangan bisnis, ada 10.000 pengusaha biofuel dibiayai. Kemudian ternyata yang berhasil satu. Yang 9.999 gagal. Nah, yang gagal itulah yang disebut dengan biaya sosial. Tapi siapa yang mau menanggung? Salah satu contohnya Brazil, sangat terkenal dengan biofuel dari kalau nggak salah jagung, ya. Bahkan Amerika itu belajar ke Brazil. Nah, jadi cukup kita membina dari 10.000 satu yang berhasil, itu yang akan menjadikan negara kita terkenal. Sama juga dengan sawit. Sawit membuat negara kita sangat terkenal di dunia. Ya. Nah, sama juga dengan biofuel ini. Tinggal sekarang siapa yang berani menanggung social cost untuk mengembangkan ini. Karena kalau ada yang satu berhasil, apalagi ke level Asia,
kemudian level dunia, maka Indonesia akan dikenal sebagai penghasil biofuel yang sangat bagus. Nah, yang berikutnya adalah biogas. Nah, ini berbagai macam produk sekarang menggunakan biogas. Ini juga bagian dari ramah lingkungan. Nah, ini salah satu contohnya nih ya. Mungkin Ibu Moderator nih, Bu Lora nih sangat familiar ya. Apakah sudah menggunakan biogas ya atau menggunakan sinar matahari peralatannya ya. Nah, terakhir pada prinsipnya ya, kalau saya simpulkan, produk ramah lingkungan pada hakikatnya bagaimana menghemat sumber daya, penghematan biaya, menggunakan energi terbarukan, bahan baku ramah lingkungan, bahan alami, bahan-bahan baku dari daur ulang. Nah, disinilah betapa besarnya peranan daripada Fakultas Pertanian. Karena untuk mencari solusi bahan baku ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bagaimana produsen merespon dengan cepat. Dan tidak semua produsen punya keahlian yang urusan herbal, penghematan energi, seperti apa, inilah peranan universitas, para peneliti dari berbagai departemen ya untuk memberikan solusi kepada para pengusaha tersebut. Dan sekali lagi sebagai kesimpulan, gerakan konsumen hijau tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan gerakan massal. Karena itu perguruan tinggi, kota, pimpinan kota, wali kota, gubernur itu perlu menyuarakan ya, para tokoh agama di masjid, di musola, di pengajian perlu menggerakkan. Jadi salah satu konten pengajian itu tadi bagaimana kita bisa menjadi green consumer, menjadi konsumen yang sustain, konsumen yang bijak dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini kita akan berhasil. Nah, demikianlah mungkin paparan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.